Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh dengan kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang kita cintai ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, keteguhan untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin secara umum sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-17. 17. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Di dalam ayat 17 dan ayat 18 dan 19 sampai ayat 20 itu pembahasan masih dalam pembahasan orang-orang munafikin. Jelas ya? Ayat 17 sampai ayat 20 itu masih sambungan pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik. Kita sudah sampaikan bahwa di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 golongan manusia. Yang pertama, orang-orang muttaqin dengan sifat dan ciri-ciri mereka. Yang kedua, Allah sebutkan orang-orang kafirin dengan sifat dan ciri-ciri mereka, tapi hanya dalam 2 ayat. Nah, pada golongan yang ketiga, merekalah orang-orang munafikin yang sifat dan karakter mereka sangat panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, malam ini kita masih dalam pembahasan tentang karakter mereka dan sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang ke-17 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
Perumpamaan mereka ini siapa? Orang-orang munafikun, ya kan? Perumpamaan mereka ini seperti orang-orang yang menyalakan api. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ke-19 ini, 17 dan 19, Allah memberikan perumpamaan orang munafik dengan dua hal. Di ayat yang ke-17 ini Allah memberikan perumpamaan mereka seperti api. Ya, seperti orang yang menyalakan api. Ya. Yang kedua, nanti pada ayat yang ke-19 Allah mengumpamakan mereka orang-orang munafikin seperti keadaan air yang turun dari langit. Nanti kita jelaskan seperti apa bentuknya sifat mereka ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah 17 ini perumpamaan mereka orang-orang munafikin seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, tatkala api dinyalakan oleh mereka, biasanya kalau api dinyalakan untuk apa? Ya untuk bisa melihat ya kondisi di sekitarnya. Biasanya orang menggunakan api ya untuk sesuatu yang bisa membantu dia, ya kan? Bisa menerangi rumahnya, bisa menerangi jalannya, bisa menerangi tempatnya. Orang-orang munafikin Allah berikan kepada mereka sebab-sebab keimanan. Allah sebutkan orang ini, orang-orang munafikin seperti orang yang menyalakan api. Tetapi tatkala api itu sudah menyala, ya, mereka tidak memanfaatkan api itu untuk dijadikan sebagai cahaya yang bisa mengantarkan mereka kepada jalan yang mereka inginkan. Nah, para ulama mengatakan perumpamaan ayat ini perumpamaan mereka dengan iman. Keadaan mereka orang munafikin seperti mana Allah sebutkan, seperti orang yang menyalakan api. Tetapi api setelah dinyalakan, api tidak menjadikan bermanfaat bagi mereka untuk menyampaikan mereka kepada tujuannya. Orang mencari senter di tengah kegelapan, senter lah dapat, tapi tidak bisa dia manfaatkan untuk apanya digunakan. Nah, inilah kondisi orang munafik. Sarana-sarana iman telah diturunkan, Nabi Muhammad telah dihadirkan, Al-Quran telah diturunkan dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji-janji Allah telah disampaikan. Sebab-sebab mendapatkan hidayah sudah disampaikan kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang menutup jalan hidayah itu. Mereka memilih jalan kegelapan. Nah, sebelum kita baca bagaimana Ibnu Sa'di menjelaskan, saya akan ringkaskan dulu di depan. Ya. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Sudah. Tatkala Allah hadirkan, tatkala telah ada cahaya, tetapi mereka tidak gunakan cahaya itu, Allah cabut kembali cahaya itu dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Jelas sampai situ? Nah, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Secara singkat begitu kesimpulannya, bahwa orang munafik ini terhadap keimanan mereka seperti orang yang menyalakan api. Cahaya iman sudah ada, jalan sudah terang, ya, jalan keselamatan sudah nampak, tetapi cahaya yang ada di depan mata itu tidak bisa mereka manfaatkan untuk mengantarkan mereka kepada tujuan. Cahaya iman yang ada di hadapan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa risalah, tidak menjadikan mereka selamat ya dari jalan kesesatan menuju jalan. Nah, itulah sifat orang munafik. Ibaratnya kebaikan sudah di depan mata tapi tidak bisa nampak oleh mereka. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Sa'di.
Mathaluhumul mutabiq lima kanu alaih. Ini adalah contoh yang cocok untuk mereka. Apa sebab? Kamathalil ladzi istawqada nara. Seperti orang yang menyalakan api. Biasanya orang kalau butuh untuk bisa menerangi, ya kita cari baik itu api ataupun sesuatu yang bisa kita jadikan ya sebagai ya pemandu untuk jalan yang kita tuju. Kana fi dhulmatin 'azima. Mereka berada dalam kegelapan yang sangat luar biasa. Wa hajatin ila an-nari syadida fastawqadaha min ghairi. Mereka sangat butuh kepada lampu, kepada cahaya. Tapi saat mereka meminta cahaya, walam takun 'indahu mu'iddah, dan mereka tidak punya, sehingga minta cahaya kepada yang lain. Bal hiya kharijatun an falamma adha'atin naru ma haulah. Tatkala cahaya telah menerangi sekelilingnya, ini kondisi mereka. Ikut kalau bahasa pepatah awak cendawa, dia terang tapi tersesat. Apa bahasa pepatah kitanya? Orang munafik itu dia tersesat dalam kondisi yang apa bahasa awak? Boleh untuk orang munafik itu terkecoh deh. Itulah. Dia sudah terang, sudah jelas. Api sudah menyala, cahaya iman sudah ada, tapi dia tidak tahu kemana yang harus dituju. Manfaat api itu tidak bisa dia gunakan untuk dirinya. Inilah orang munafik itu. Kondisinya, hatinya sudah tertutup. Nah, kita lihat bagaimana Sa'di mengatakan, wa nadhar al-mahal alladhi huwa fihi wa ma fihi min al-khawif wa tafa'a bitilka an-nar wa qarat biha 'ainu wa dhanna anhu qadirun 'alaiha fa bainama huwa kadzalik idz dhahaba Allah bi nuri. Sehingga dia mengatakan bahwa api yang ada itu tidak bisa membawa dia kepada ya jalan yang ia tuju. Itulah kondisi orang-orang munafikin itu. Kapanpun dimanapun mereka tidak akan ya bisa mengambil manfaat. Ya, banyak sudah kita lihat contoh dari kehidupan Nabi SAW. Orang munafik saya katakan bahwa dia berdiri salat di belakang Nabi, hidup bertetangga dengan Nabi, hidup bersama para sahabat kaum muslimin, yang sahabat yang taat, yang beriman tetap akan dekat dengan Allah. Tetapi dasar hati yang memang tidak menerima kebaikan, ya siapapun akan menjelaskan tidak akan bisa ya diambil manfaat oleh dia orang-orang munafik itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka setelah itu Sa'di mengatakan fa dhahaba Allah bi nuri. Allah ambil cahayanya. Fa dhahaba anhu an-nur wa dhahaba ma'ahu surur. Sudah hilang cahaya, hilang kebahagiaan. Ya enggak? Yang awalnya gelap ada cahaya, tapi cahaya tidak diambil. Kita terangnya. Tiba-tiba mati lampu. Bagaimana kondisi kita? Gelisah? Gelisah. Yang sebelumnya kita tidak mendapatkan cahaya sedikit pun, lalu kemudian kita mencari cahaya. Setelah dapat cahaya, kita nikmati seharusnya cahaya itu. Tetapi di saat cahaya itu tidak dimanfaatkan oleh dia, maka kemudian Allah cabut cahaya itu dari dirinya. Fa dhahaba anhu nur, hilanglah cahaya itu. Wa dhaba ma'ahu surur, hilang pula lah kegembiraan itu. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimati wan naril muhriqah, maka dia berada pada kegelapan yang sangat pekat dan berada pada api yang membakar diri mereka. Ini orang-orang munafikin. Fadhaba ma fiha minal isyraq, sudah cahaya yang terang tadi sudah hilang. Orang merugi, Pak. Orang sangat merugi di saat ada panduan tapi tak dipakai panduan itu. Di saat ada al-haq yang datang tapi tidak dipakai. Di saat sunnah Nabi diajarkan tidak dipakai oleh dia. Maka ini orang yang sangat merugi. Wa baqiya ma fiha min al-ihraq. Al-israq itu cahaya. Cahaya hilang, yang tinggal adalah api akan membakar diri mereka. Wa baqiya fi dhulumatin muta'addidah. Orang munafik berada di dalam kegelapan yang sangat banyak. Pertama, ya disebutkan zulmatul lail, kegelapan malam. Sudah dia tinggal dalam kesesatan. Wa zulmatus sahab, dan gelapnya awan yang pekat, ya kan? Gelapnya awan yang pekat. Wa zulmatul matar, dan
kegelapan hujan yang begitu dahsyat, yang begitu turun yang lebat. Wa zulmatul hasila ba'da nur, kegelapan yang datang setelah datangnya cahaya. Sudah. Orang kalau sudah datang cahaya, pakai cahaya itu. Orang kalau sudah nampak sunnah Nabi, pakai sunnah Nabi. Orang sudah mengetahui ini al-haq, pakai kebenaran itu. Jangan kita tinggalkan, jangan kita belakangi, dan jangan kita benci apa yang sudah datang kepada kita. Fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf? Bagaimanakah sifat keadaan dan kondisi mereka orang yang seperti ini? Fa kadzalika haula'il munafiqun istauqadu naral iman minal mu'minin. Mereka meminta cahaya iman dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki sifat itu, fantafa'u biha wa haqarat bidzalika dima'uhum wa salimat amwaluhum wa hasra lahum nu'un minal amni fid dunya fa bainama hum kadzalik. Sementara di saat mereka berada di tengah orang beriman, orang munafik selamat apa tidak? Selamat. Orang munafik sementara waktu dia selamat di tengah orang-orang mukminin, tetapi nanti harta mereka selamat, darah mereka selamat, sementara mereka merasakan keselamatan di dunia ini sementara. Namun setelah datang idhajama alaihimul maut, setelah kematian tiba, kan? Mereka orang munafik ini kan kita tahu, orang yang disebutkan memiliki dua wajah, dua muka. Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kami beriman. Kalau ketemu dengan kalian kami beriman. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah bertemu dengan konco-konconya, kalau sudah bertemu dengan kroni-kroninya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Kami bersikap demikian itu adalah memperolok-olok orang beriman. Sikap kami ini sebetulnya sama kalian. Makanya musuh yang paling berat itu orang munafik. Ibarat orang yang menggunting kain dalam lipatan, tidak nampak seperti rapi dari luar, tetapi dia menghancurkan dari dalam. Itulah orang munafik. Musuh yang paling berat itu adalah musuh internal kaum muslimin itu sendiri, yang menghancurkan dari dalam. Lebih berbahaya dari musuh yang nampak dari luar. Mereka jelas, tapi hari ini dan hukumnya masih berlaku sampai hari kiamat. Orang-orang yang bersama orang-orang kafir. Makanya di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, apa? Di antara nawaqidul Islam, di antaranya apa? Muawanatu al-kafirin, bekerja sama membantu orang-orang kafir, bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Itu salah satu di antara 10 pembatal keislaman itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kalau kematian sudah tiba, lalu kemudian apa? Fasallabahumul intifa' bidzalika nur wa hasra lahum kullu hammin wa ghammin wa adab. Barulah terasa oleh mereka nanti kesulitan, kegundahan, kepedihan, azab. Wa hasra lahum zulmatul qabr. Mereka akan mendapatkan betapa gelapnya dalam kubur. Wa zulmatul kufur, betapa dahsyatnya kegelapan kekafiran itu. Wa zulmatun nifaq, betapa gelapnya kemunafikan itu. Wa zulmul ma'asi, dan betapa gelapnya kezaliman, kemaksiatan ala ikhtilafi anwa'iha. Wa ba'da dzalika zulmatun nar. Setelah itu semua yang mereka dapatkan, maka terakhir mereka akan masuk ke dalam kegelapan api neraka. Itulah hasil dari sifat mereka di dunia ini, ikhwatal kiram. Maka jika ada sifat-sifat itu dalam diri kita, maka kita harus bersihkan, kita harus jauhkan, kita harus tinggalkan sifat-sifat munafik, sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri seseorang. Jauhkan sifat-sifat orang-orang munafikin ini. Nah, inilah perumpamaan pertama. Allah sebutkan seperti orang yang menyalakan api. Api telah menyala tapi tidak tahu menggunakan untuk apa.
Maksudnya bagaimana? Risalah Islam sudah ada, Al-Quran telah diturunkan, tapi tidak bisa mengambil manfaat di dalam keimanan, ya, dalam keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Jelas sampai di sini? Baik. Kita masuk ayat yang ke-18. Ini masih di dalam karakter dan kondisi mereka. Ada 3 keadaan yang Allah sebutkan tentang orang munafik ini. Yang pertama summun, yang kedua bukmun, yang ketiga umyun fahum la yarji'un. Yang summun artinya apa? Mereka peka, tuli, tak mendengarkan, ya kan? Bukmun, mereka bisu, tak mau bicara yang hak, tidak bisa mengucapkan kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah umyun, mereka tidak bisa melihat, buta. Mari kita lihat bagaimana penafsiran Sa'di. Summun ay an sama'il khair, mereka tuli dari mendengarkan kebaikan, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukmun anin nutqi bihi, tidak mau pula menyampaikan kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi kepada orang. Justru dia memprovokasi orang agar tidak beriman kepada Rasul, membenci Rasul. Itu yang diucapkan, bukan malah menguatkan orang untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Justru dia memprovokasi orang, mengajak orang kepada kekafiran. Wa umyun an ru'yatil haq, maka kita berlindung kepada Allah dari 3 keadaan orang munafik. Kita berlindung kepada Allah dari telinga yang tidak mendengarkan kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dari lisan yang tidak berucap kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari mata yang buta melihat kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah bukakan telinga kita, Allah bukakan lisan kita, Allah bukakan mata kita untuk jalan-jalan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Ya, semoga semua kita punya potensi untuk melakukan amal saleh, ikhwatul kiram. Bukan hanya para ustaz, bukan hanya para guru, bukan hanya para dai, kita semua, seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin punya potensi menggunakan fasilitas yang 3 ini untuk mendakwakan Islam, untuk mengajari, ya, orang kebaikan, sampaikan, ya, melalui tiga sarana yang Allah berikan ini. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Fahum la yarji'un, mereka tidak dapat kembali. Maksudnya apa? Kembali kepada jalan kebenaran enggak bisa. Kenapa? Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafu. Karena mereka telah meninggalkan al-haq setelah mereka mengetahuinya. Ini bahaya orang sudah berilmu tapi tidak mau untuk mengamalkannya. Ya. Fala yarji'una ilaihi bi khilafi ma tarakal haqqa min an jahlin wa dhalalin. Makanya di sini ada 2 kondisi. Orang yang meninggalkan kebenaran karena setelah mengetahui, ini sulit. Ya, sulit untuk kembali. Tapi orang meninggalkan kebenaran karena kejahilan, nah ini mudah untuk diajari. Makanya kalau orang sudah tahu, sulit untuk dikasih tahu. Yang bisa memperbaiki hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang belum tahu, kita kasih tahu, dan biasanya orang yang seperti ini mudah untuk diajak. Kenapa kamu melakukan itu? Maksiat kalau dilakukan karena kejahilan, karena kebodohan, mudah untuk dinasihati. Tapi orang yang melakukan bid'ah itu sulit untuk dinasihati karena dia paham, ya, itu adalah baik dalam pandangan dia, itu dia, dalam pandangan dia. Karena orang yang melakukan kebaikan susah untuk dihentikan. Jelas ya? Orang yang melakukan kebaikan, ada orang yang mau disuruh berhenti melakukan kebaikan? Enggak ada. Tapi dia salah, kebaikan itu tidak sesuai dengan standar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa innahu la yaqil wa huwa aqrab ruju'an minhu. Ada 2 kondisi orang, yang satu tahu, yang satu tidak.
Yang satu meninggalkan kebenaran setelah dia tahu, ini sulit untuk kita ajak. Yang satu meninggalkan kebenaran karena kejahilan, karena kesesatan, karena kebodohan, maka ini akrab, ya. Akrab ruju'an minhum, lebih mudah untuk kembali. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan, ya, orang yang pelaku kesesatan itu setelah dia mengetahui, atau pelaku kesalahan, ya, karena dia menganggap itu kebaikan, ya mudah atau bisa untuk ya kembali, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Perumpamaan mereka tentang iman, bahwa seperti orang yang menyalakan api. Jelas? Kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yang ke-19-nya. Silakan buka Al-Qur'annya, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan perumpamaan sifat mereka, au kasayyibin minas sama. Ya, ini seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Sayyib itu hujan, ya. Minas sama, ya, fihi, dan hujan itu mengandung apa? Zulumatun wa ra'dun wa barqun. Ada 3 keadaan, ya. Hujan yang lebat dari langit, disertai kondisi hujan itu dengan kegelapan, kemudian petir dan kilat yang menyambar. Kalau hujan begini kita takut enggak? Ya, hujan lebat, petir, berkilat. Nah, ini keadaan yang Allah gambarkan, ya, kondisi hujan yang turun itu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut. Mereka menutup telinga-telinga mereka, ya, dengan jari jemari mereka, ya, menghindari suara petir karena takut mati, ya. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Para ulama menyebutkan ini adalah perumpamaan mereka terhadap ayat Allah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasannya. Kalau yang tadi perumpamaan mereka orang munafikin terhadap iman, yang ini adalah perumpamaan orang-orang munafikin terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Syekh Sa'di menjelaskan ayat ini, ya. Au kasayyibin minas sama. Sayyib ay mathaluhum kasayyib ay kasaibi sayyibin minas sama. Seperti hujan lebat yang turun dari langit. Wa wal matar alladhi yasub yanzil bikathrah. Ada matar yang turun, hujan lebat, ya, dari langit, luar biasa turun. Ya, seperti yang kita rasakan beberapa hari ini, ya. Ya, subhanallah, sampai di beberapa kota banjir yang dahsyat, luar biasa. Hujan yang sangat deras turun, yang Allah berikan, ya, kepada kita. Dan bahkan beberapa hari yang lewat di tanggal 6 Januari kemarin, termasuk, ya, di Tanah Haram, di Jeddah dan di Mekah juga hujan yang sangat dahsyat turun, ya, dan konfirmasi ke beberapa ikhwah yang ada di sana, ya, turun hujan yang sangat dahsyat, ya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, hujan ini fihi zulumat, zulmatul lail, ya, kegelapan malam, ya, turun di malam hari, wa zulmatus sahab, dan gelapnya awan yang begitu, ya, pekat, wa zulmatul matar, dan gelapnya air hujan yang deras, wa ra'dun as-sautul ladzi yusma' minas sahab, suara yang terdengar dari awan, ya, ini petir, ya. Kemudian wa barq, ini huwa ad-da'ul lami', ini adalah cahaya yang dahsyat, yang kilauan yang sangat luar biasa, al-musyahad ma'as sahab, yang disertai dengan, ya, kilat. Kullama adha'a lahum. Nah, ini ayat yang berikutnya itu, ya, seperti Allah sebutkan pada ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kullama adha'a, setiap kali kilat yang menyambar itu, ya, fitilka dzuluma, setiap kali kilat muncul di kegelapan itu, masyau fihi wa idza adlama alaihim qamu. Nah, di sini disukai Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan di sini,
Ketika ayat yang ke-19 ini dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 ini. Jadi hujan yang turun, yang penuh dengan kegelapan, yang membawa petir, yang membawa kilat, sehingga mereka takut sekali orang-orang munafikin itu. Allah ibaratkan, ya Allah jadikan ya mereka menutup jari jemari mereka di telinga mereka, sangat saking takutnya kematian. Ini perumpamaan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Begitulah ketika Allah turunkan hujan, ibaratnya Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah Azza wa Jal, yang merupakan hidayah, yang membawa keselamatan, yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Tapi mereka ini menutup telinga-telinga mereka ini, tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim, tidak mau mengambil manfaat dari ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Syekh Sa'di ya rahimallahu taala di sini setiap kali kilat itu menyambar ya masau fihi wa idza adlama alaihim qamu, kalau kilat itu pun tidak lagi ya muncul maka mereka berhenti. Ini pada ayat yang ke-20-nya itu ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum, kilat itu hampir saja menyambar ya pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masawfi, keadaan mereka ini mencuri-curi. Mereka pengen berjalan tapi takut karena hujan, kegelapan malam disertai dengan petir. Setiap kali kilat itu muncul mereka bergerak. Ini kan susah hidup seperti ini, ya kan? Ingin selamat tapi tidak tahu jalan. Ingin berjalan tapi tidak bisa pada jalan yang benar. Ini susah hidup seperti ini orang munafik ini. Allah gambarkan keadaan mereka, Allah ceritakan bagaimana ya kondisi yang sangat menakutkan pada mereka ini. Kullama adha'a lahum masawfi ya wa idza adlama alaihim qamu. Kalau kegelapan sudah menimpa mereka, mereka berhenti. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ikhwatal kiram, mari kita lihat penjelasan Syekh Sa'di rahimallahu taala. Naam. Wa hakadha halul munafikin. Inilah kondisi orang-orang munafik ikhwatal kiram. Idza sami'ul Qur'an, kalau mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa awamirahu, perintah-perintah Al-Qur'an, wa nawahi, dan larangan-larangan Al-Qur'an, wa wa'dihi wa wa'idih, ya kan? Ancaman, janji dan ancaman, ja'alu asabi'ahum fi adhanim. Inilah keadaan mereka. Maka jangan tutup telinganya dari kebenaran, jangan tutup telinganya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukalah diri. Ini masalahnya hari ini kan sudah, bahasa orang kini, sudah ilfil duluan ya. Iya, nengok wajahnya deh. Sudah benci duluan. Bagaimana mendapatkan hidayah? Bagaimana senang dengan sunnah Nabi? Nengok wajah, kau orang musolat dari hijrah kan? Subhanallah. Tidak ada kita melakukan sesuatu kecuali menyampaikan apa yang disuruh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dipersulit hidup itu. Jangan dipersempit gerak dirinya, ya kan? Ini kalau orang munafik begitulah. Kondisi orang munafik terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu keadaan mereka. Ditutupnya telinga-telinga mereka. Wa'aradu an amrihi wa nahi. Mereka berpaling dari perintah Allah, berpaling dari larangan Allah Subhanahu wa taala, wa wa'di wa wa'idi, berpaling dari ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Fa yurauhum wa'iduh wa taz'ijuhum. Baik, udah azan ya? Kita dengarkan azan. Bismillah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan sisa pembahasan dari ayat ini. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Wa ammal munafiqun fa anna lahumus salama." Orang-orang munafik bagaimana mungkin selamat? Ketika cahaya iman diturunkan Allah, mereka tidak bisa mengambil manfaatnya. Ketika Al-Qur'an Allah turunkan, ya, mereka berpaling darinya. Inilah keadaan orang-orang munafik waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala muhitun bihim qudratan wa ilman fala yafutunahu wa la yu'jizunah. Allah Azza wa Jalla meliputi mereka, meliputi kuasanya, meliputi ilmunya, dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemanapun orang-orang munafikin yang akan berlindung, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk berlindung.
Mereka semuanya orang-orang yang diliputi oleh Allah. Gerak-gerik mereka dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, walamma kanu mubtalina bis-samam wal bukum wal amal ma'nawi masduda alaihim turuqul iman. Maka tatkala mereka ini orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta secara maknawi, mereka melihat ya. Mereka mendengar secara fisik, secara zahir. Mereka mendengar, mereka bicara, mereka melihat. Tapi ini maksudnya adalah secara maknawi. Telinga ini tidak digunakan untuk mendengar yang baik. Mendengarkan Al-Quran tidak didengarkan. Perintahnya tidak didengarkan. Ya. Mata juga tidak digunakan untuk melihat kebaikan, kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa basarihim." Kalau Allah berkehendak, Allah ingin, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka semuanya. Ya. Ini orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan telinga, Allah berikan mulut, Allah berikan mata, tapi tidak dimanfaatkan dengan kebaikan. Kalau Allah berkehendak, maka Allah bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka secara hissiyah. Allah cabut penglihatan mereka, Allah cabut pendengaran mereka, bisa. Ya. Maka ini kata Syekh Sa'di, fa fihi tahdzirun lahum. Ini sebuah peringatan keras bagi orang munafik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang-orang yang menutup telinga kalian dari ayat Allah, hati-hati. Allah bisa mencabut itu manfaat pendengaran kalian. Allah bisa cabut. Dalam keadaan kalian bisa mendengar, sekarang Allah bisa angkat pendengaran kalian. Ta'dzirun lahum, peringatan keras. Ya. Wa takhwifun bil 'uqubati dunyawiyah. Ini merupakan untuk menakutkan mereka. Ini di dunia ini Allah cabut pendengarannya. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ini adalah peringatan keras untuk mereka yang selalu menutup telinga dan mata mereka dari melihat kebaikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk cara Allah untuk menakutkan mereka dari azab duniawi. Liyahzaru fayarta'idu an ba'di syarrihim wa nifaqihim. Ya, agar mereka tinggalkan seluruh kejahatan dan keburukan mereka. Mereka tinggalkan segala bentuk kemunafikan mereka. Ini jelas. Ini seharusnya ini yang takut tidak enak mereka dengan ayat-ayat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai', tidak ada makhluk yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah Maha segala-galanya. Wa min qudratihi annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani' wala mu'arid. Kalau Allah berkehendak, tidak ada orang yang bisa, makhluknya yang bisa menghentikan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita dapatkan ayat idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatan Allah tidak perlu ditanya. Tetapi perbuatan kita sebagai makhluk perlu ditanya. Kenapa Allah buat itu? Kenapa Allah? Tidak perlu ditanya. Itu kehendak Allah. Allah yang punya kuasa atas segala apa yang Ia ciptakan. Kenapa Allah buat di dunia ini orang kaya dan orang miskin? Itu kehendak Allah. Kenapa ada orang yang susah, ada yang senang? Itu kehendak Allah. Kenapa di dunia ini tidak beriman saja seluruhnya? Ini kan enak tuh. Misalnya begitu kan? Itu kehendak Allah. Allah berikan kepada kita ini ujian kepada kita masing-masing. Ya. Maka tidak ada, kalau Allah idza syaa syai'an fa'alahu. Sudah Allah buat, Allah lakukan. Min ghairi mumani' wala mu'arid. Tidak ada orang yang bisa menghalangi, yang menentang apa yang Allah buat, Allah lakukan. Tak ada. Termasuk mereka orang-orang munafik. Kalau mereka orang-orang yang telah terus menutup telinga mereka dari ayat-ayat Allah, Allah bisa mencabut pendengaran mereka. Begitu kira-kira. Begitu pemahaman ayat ini dan kondisi orang-orang munafikin yang subhanallah, yang mereka ini tidak bersyukur atas nikmat pendengaran, lisan, kemudian mata yang Allah berikan kepada mereka. Maka gunakanlah
Sebagai pelajaran umum bagi kita bersama, ya telinga gunakan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ya penjelasan-penjelasan tentang ilmu agama, ya kan? Sudah tinggalkan sudah. Ya, misalnya hal-hal yang disebut oleh para ulama tentang al-law, ya, sesuatu yang melalaikan, memalingkan hati kita dari keimanan. Tinggalkan sudah nyanyian, tinggalkan musik, sudah. Bukan itu yang harusnya kita lakukan. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal yang bermanfaat, ya, mendengarkan sesuatu yang memberikan kepada kita ya kemudahan di dalam menjalankan agama. Ya, dengarkan kajian-kajian keislaman, dengarkan ceramah, dengarkan nasihat-nasihat, buka diri kita. Ya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, Syekh Sa'di menyebutkan dalam pelajaran ayat ini apa? Wa fi hadhil ayah. Di dalam ayat apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini wa fi hadhil ayah wa ma asbahaha. Dan ayat yang semisal dengan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, raddun 'alal qadariyah. Bantahan terhadap akidah orang-orang qadariyah. Ini banyak sekte di antara sekte-sekte dalam Islam itu termasuk al-qadariyah. Yang mengatakan apa al-qadariyah? Al-qailina, yang mengatakan bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillahi ta'ala. Orang-orang qadariyah meyakini kita ini berbuat sebebas kita. Jadi mereka tidak meyakini bahwa ya, perbuatan ini tidak termasuk dalam ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di masing-masing kita ini menciptakan perbuatan kita. Ini orang-orang qadariyah, ya. Li'anna af'alahu min jumlatil asya' ad-dakhilah fi qoulihi ta'ala innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, apapun yang dilakukan oleh seseorang termasuk di dalam apa yang telah Allah takdirkan. Dan orang memilih keburukan itu pilihan, tetapi itu bagian daripada ya apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka orang-orang qadariyah menyebutkan bahwa mereka berpendapat manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatannya sendiri, tidak dalam ya pengaruh dari kehendak Allah. Itulah akidah qadariyah. Ini adalah akidah yang batil. Makanya disuruh oleh Nabi kita SAW, termasuk majusu hazil ummah, mereka orang-orang qadariyah. Ya, ini bahaya. Kaidah yang seperti ini dan akidah mereka sangat menyimpang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini meyakini bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang di dalam pengawasan Allah dan di dalam segala apa yang kita lakukan adalah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada kita dua keadaan, dua potensi yang bisa kita kembangkan masing-masing. Ada potensi baik, ketakwaan yang bisa dikembangkan, ada potensi fujur, keburukan yang juga bisa berkembang. Masing-masing punya pilihan, ya. Masing-masing punya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah. Kalau kita sudah tahu jalan kebaikan, maka tempuh jalan kebaikan itu. Kalau kita tahu ini jalan keburukan dimurkai oleh Allah, maka tinggalkan. Ya. Tapi itulah yang menjadi permasalahan kita, bahwa terkadang kita kalah oleh subhat dan syahwat dalam diri kita, kalah oleh hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tidak mau melakukannya. Nah, Naam. Ya, kita memang subhanallah, ya kita berhati-hati dari sifat kemunafikan. Dan kita tentu berusaha mengetahui ilmunya. Makanya kita pelajari tentang sifat-sifat munafikin agar kita ya. Makanya salah seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW, ya, bahwa ketika semua orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Makhafatan ayudrikani. Ya, takut aku ini masuk bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh agama ini. Kita pelajari.
Ya kita berharap kita memang tidak termasuk kepada orang munafikin. Tapi tentu kita tidak bisa menjamin, dan maksudnya bahwa kita terkadang sifat-sifat yang jelas-jelas sajalah sifat orang munafik. Yang jelas 3 itu kan, kalau bicara ya sudah. Berdusta. Kalau dia berjanji ingkar. Kalau dia diberi amanat ya terkadang terlakukan, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti itu. Masih banyak sifat-sifat munafikin yang memang masih banyak karakter-karakter mereka di dalam kehidupan ini. Maka itu bahwa kita berusaha membaca, mengenali karakter-karakter munafikin agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Karena orang munafikin fid darkil asfali minan nar. Itu sangat dahsyat, sangat mengerikan sifat-sifat munafikin ini. Bahkan sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kan, dan Umar datang kepada Hudzaifah ibn Yaman, apakah saya termasuk orang munafik? Nauzubillah. Umar yang datang kepada sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking takutnya Al-Faruq, Umar bin Khattab dari sifat munafik, apakah saya termasuk orang-orang yang tergolong kepada orang-orang munafikin? Karena yang megang rahasianya siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Nah, tentu kita masing-masing bermuhasabah, termasuk diri Anda dan kita semua kaum muslimin rahimakumullah, agar kita ini terhindar dari sifat-sifat munafikin. Kita minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, dan kita memohon kepadanya perlindungan dari lisan yang tidak jujur, dari janji yang tidak ditepati, dan dari amanah yang tidak kita penuhi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita berusaha. Makanya subhanallah, ya, dusta selalu membawa kepada dusta yang berikutnya, ya kan? Dusta tidak akan menyelamatkan kita. Dusta akan membawa kita kepada jurang dusta yang lebih dalam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita tidak akan bisa selamat ya karena dusta yang kita ucapkan. La haula wala quwata illa billah. Naam. Terima kasih semua atas jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah kumpulkan kita dalam taman-taman surga berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.